pakai J, Jubaidah. Ya Bun, Ayah, nggak apa-apa ya, dibolehkan? Boleh ya Bunda? Izin dulu. Alhamdulillah, terima kasih. Kita ulang lagi. Sehat semua Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada yang marah-marah nggak jawab salamnya. Bun, ayahanda, para bunda sehat semua hari ini? Ananda sehat? Alhamdulillah. Kira-kira kalau di sini ada syair, boleh nggak? Boleh. Nggak ada yang larang. Bagi yang memang kurang suka, mohon dimaafkan. Insya betul, betul. Alhamdulillah saya pertama kali hadir di Persada Cilongok Griat Persada ya. Baru satu kali Bun. Padahal saya sudah keliling daerah Pasar Kemis, tapi baru ini di sini satu kali. Ya Bun, Bunda sehat alhamdulillah. Kangen dengan saya? Pertemuan pertama, ya. Siapa yang hadir? Siti Nurhalisa. Bun, sudah lama menunggu sudah? Ada berapa jam kira-kira? Dari jam berapa? Biar tidak ngantuk. Saya suka seni. Bun, baca Al-Quran tanpa seni nggak bagus, nggak enak didengar, betul? Betul. Sholawat tanpa pakai seni nggak enak juga, betul? Betul tidak? Nah, tausiah tanpa seni boring. Benar nggak Bun? Kata anak muda gitu, boring. Bun, alhamdulillah. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Ditunggu nggak? Alhamdulillah. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datang, kini ku datang padamu. Sambutlah kedatanganku. Disambutnya? Kalau kira-kira salamnya diulang satu kali lagi, sanggup tidak? Siap? Siap? Menjawab salam hukumnya apa Bun? Sunnah. Mengucapkan sunnah, menjawab wajib. Hukumnya pahalanya ada yang tahu berapa? 30 pahala bagi panjang-panjang. Rasulullah mengadakan sebuah pertemuan mujalah satu solihin taklim seperti kita. Datang jamaah yang pertama mengucapkan salam yang pendek praktis. Apa yang diucapkan oleh jamaah? Assalamualaikum. Dijawab oleh baginda Rasul, waalaikumsalam. Ba'da Rasul, sabda Rasul 10 pahalanya. Alhamdulillah. Jadi kalau masuk rumah minimal ucapkan salam, assalamualaikum. Ketik SMS Bu, ucapkan salam, betul nggak? Ngetik SMS jangan askum, dijawab kumlam, nggak ada pahalanya. Assalamualaikum titik titik titik, dijawab waalaikumsalam titik titik titik, dapat 10 pahala. Datang lagi jamaah yang kedua, dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan mengucapkan salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Dijawab oleh baginda Rasulullah, waalaikumsalam warahmatullah, dengan jawaban yang sama. Sabda Rasul 20 pahalanya.
Datang lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengucapkan salam yang ketiga dengan jamaah yang berbondong-bondong. Apa ucapan Sayyidina Ali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabda Rasul 30 pahalanya. Alhamdulillah. Sudah berapa kali menjawab salam kita? Masya Allah banyak. Mudah-mudahan sudah dapat banyak pahala hari ini, pagi ini. Insya Allah. Bun, bosan ngucapin salam dan penjawabannya? Bosan tidak? Kita ulang satu kali lagi sebelum tangan saya turun ke bawah. Jangan dulu ada yang berhenti. Siap? Olahraga pernapasan. Tarik napas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang udah ngap-ngapan kayaknya ya. Bun, betul. Yang sudah jawab salam, yang punya penyakit dohiriah batiniah hilang, yang punya penyakit dohiriah rematik, kolesterol, pergelinu, encok, kadas, kudis, kurap hilang. Yang punya penyakit dohiriah, yang lagi bete, yang punya suaminya pelit. Bun, ada yang suka bete? Ada. Mudah-mudahan gak bete lagi. Insya Allah. Yang sudah jawab salam, yang punya permasalahan baik besar maupun kecil, Allah berikan jalan keluar yang terbaik sehingga terbebas dari permasalahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang sudah jawab salam, yang suaminya kurang romantis jadi romantis. Suaminya kurang romantis nggak Bun? Bun, Masya Allah, mudah-mudahan semua suami di sini para ayahanda romantis kepada istrinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang sudah jawab salam, yang punya hutang, Allah berikan rizki yang halalan barakah untuk bisa membayar hutang sehingga hutangnya lunas. Amin ya Allah ya Rabbal. Pada punya hutang kayaknya aminnya kencang banget. Bun, kita makan misalkan sama ikan asin, sayur asem, tempe, tahu, enak gak? Enak ya? Sederhana dalam kehidupan. Baginda Rasulullah menganjurkan kita untuk sederhana dalam kehidupan. Betul? Beli baju harga 200.000, 150.000, ada yang tahu nggak orang? Tapi kita 1 minggu nggak bisa makan. Milih yang mana? Jadi harus sederhana dalam kehidupan biar nggak ngantuk. Bun. Kata Bunda apa lagi nih? Walau makan sederhana, ikan asin sambal lala. Betul? Walau baju sederhana, yang penting nutup aurat. Insya. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal sehat jiwa raga, yang penting tak punya hutang. Itulah orang yang kaya. Benar nggak Bun? Benar nggak? Nah sekarang baru mau duduk nih. Mudah-mudahan kursinya nggak ngeberobot nih. Masya Allah. Kalau langsing mau duduk aja suka bingung dulu Bun.
Alhamdulillah kursinya gede ya. Bunda. Masya Allah. Bun, saya dengan Syahrini itu kayak angka 1 sama 0. Benar gak Bun? Betul ya? Tapi Bunda dengan saya sayang tidak? Sayang gak? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arba'a syifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khassatullah ta'ala min jami'il kamalatil ubudiyah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shadaqallahul azim. Qala nabiyyu. Perasaan sepi terhipnotis oleh Siti Nurhalisah. Kita ulang ya Bun. Qala nabiyyu. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-muhdiyyin. Walaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Al-hadith. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat. Wal mukarramah yang saya hormati dan saya banggakan,
Bapak RW 017 Bapak Haji Ustadz Misni. Mana? Alhamdulillah. Beserta staf jajaran seluruhnya, para ayahanda yang hadir. Mudah-mudahan Bapak RW kita yang insya Allah Bun hari ini hadir beliau, Masya Allah Barakallah, senantiasa diberikan nikmat iman Islam, sehat, panjang umur, diberikan keberkahan, insya Allah juga dilimpahkan rezekinya yang halalan barokah. Bun, kalau Pak RW-nya banyak duit, banyak rezekinya, masyarakatnya makmur. Punya mobil 4, alhamdulillah. Ada satu yang lospak buat ibu-ibu kalau kondangan. Bener nggak? Doakan Pak RW kita mudah-mudahan dilimpahkan rezekinya yang halalan barokah, berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bahagia dalam kehidupannya, fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah. Yang saya banggakan Bapak DKM Musola Nurul Falah, Bapak Ustadz Didik Sarwoko. Ada nggak? Ada. Yang mana? Alhamdulillah yang tadi sudah sambutan Pak Ustadz kita. Bun, beliau Masya Allah, mudah-mudahan dimuliakan Allah, diberikan keberkahan, dipanjangkan umurnya, diberikan juga perlindungan di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya banggakan dan saya cintai Bapak Ketua BPD Desa Sukamantri, Bapak Ustadz Kusnadi, beserta ibunda tercinta, Ibunda Ustazah Neng. Bun, beliau guru saya. Saya cerita sedikit waktu MTS zaman tahun 80-an, saya di sini Al Istiqomah. Saya tinggal di pesantren. Yang zaman sekarang mungkin anak-anak nggak bakalan mau di pesantren kayak saya dulu. Makanya banyak yang mau, banyak yang enggak. Takut katanya, serem. Sebagian tembok, sebagian masih bilik. Waktu saya ngobong di sini, daerah Cilongok. Bun, guru saya di sekolah, salah satunya Pak Kusnadi, Pak Ustadz Kusnadi. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau beserta ibunda tercinta dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu, diberikan keberkahan di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya banggakan dan saya cintai Ketua MT Nurul Falah, Ibunda Ustazah Purhayanah. Beliau pun sudah mengontak saya, SLJJ, sambungan langsung jarak jauh. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan beliau dimuliakan Allah, diberikan keberkahan di dunia wal akhirah. Yang saya banggakan Bapak Ibu tamu undangan seluruhnya yang hadir pada hari ini. Bun, baik ibu hajah maupun calon hajahnya, yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu. Wabil khusus saudari saya tercinta, sahabat saya yang hadir pada hari ini, Ibunda Ustazah Sulyana dan juga Ibunda Ustazah Sunariah. Mungkin Ustazah Hajah Ijah ada apa tidak nih? Beliau ngomongnya mau hadir. Mudah-mudahan ada di tengah-tengah kita, tidak terlihat. Bun, mudah-mudahan para asatidzah sahabat saya ini dimuliakan Allah, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Diberikan keberkahan di dunia wal akhirah. Yang saya banggakan dan saya cintai para ananda, anak-anak yang kita cintai, anak-anak yatim kita yang sudah tidak mempunyai ayah. Masya Allah. Mudah-mudahan para ananda dan juga ibunda, para seluruhnya, disebutnya di sini kaum du'afah, para emak sesepuh kita. Jangan du'afah ya. Ya Bu, yang hadir pada hari ini mudah-mudahan dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu dan juga diberikan keberkahan di dunia wal akhirah. Yang saya cintai dan banggakan tim hadroh Junior Nurul Falah, seniornya pasti ayah Anda. Sekarang diturunkan dulu ilmunya ke junior. Mudah-mudahan para ananda dimuliakan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dijadikan putra-putri yang soleh dan soleh yang soleh. Lupa solehah mah ada perempuannya nggak ada ya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberhasilan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Yang saya banggakan dan saya cintai panitia pelaksana ya Bun, di sini dari ibu-ibu musola MT Nurul Falah ya.
yang berjuang begitu hebatnya sehingga terjadi acara yang alhamdulillah cukup masya Allah hari ini berkah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita doakan mudah-mudahan para panitia semuanya dimuliakan Allah dan juga diberikan keberkahan di dunia akhirah. Dan juga tadi para untuk Bunda Ustazah yang sudah memimpin pembacaan suci Al-Quran, ya, mengumandangkan ayat suci Al-Quran dan juga sari tilawahnya. Dan juga yang saya banggakan para sesepuh, para ayahanda yang hadir pada hari ini, tokoh masyarakat, para RT, Bapak RT-nya, Ibu RT-nya yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan dimuliakan Allah Jalla Jalaluh dan diberikan keberkahan juga limpahan rezeki yang halalan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya banggakan juga, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah mengatur sound system nih. Alhamdulillah. Sebegitu indahnya, mudah-mudahan diberikan keberkahan dan kemuliaan Allah Jalla Jalaluh. Amin ya Allah ya Rabbal. Seluruhnya yang hadir pada hari ini, para ananda, para bunda, para ayah semuanya, baik Bapak Haji, calon hajinya, amin. Bunda Hajah, calon hajahnya, calon ustadz dan ustazah, dan juga calon camat. Benar ya? Ananda semua calon-calon insya Allah menjadi putra-putri yang mumpuni, menjunjung tinggi martabat bangsa negara terutama yang kita cintai. Tapi tetap aja calon camat. Benar nggak Bun? Bun, benar nggak? Yang tua mati, yang muda mati, yang miskin mati, yang kaya mati. Betul? Bun, presiden mati, gubernur mati, menteri mati, kiai mati, yang di luar mati, yang di dalam mati, yang duduk mati. Bun, Bunda, semua bakal mati, betul? Betul. Di sini banyak orang Sunda nggak? Banyak. Mau siaran Sunda apa Indonesia? Daya berang, daya peting, daya raja, daya kuri, di mana jalton sumping temenang tepo anaking. Betul? Ajal sudah datang, nggak ada tempo buat kita. Bun, betul? Sekarang siliran Indonesianya, takut ada yang orang Jawa nggak paham. Betul? Betul. Manusia di alam dunia semua hanya sementara, akan kembali kepada Allah Sang Maha Pencipta, akan kembali kepada Allah Sang Maha Pencipta. Betul? Kita sementara di dunia. Bahkan kalau kita sudah menjadi bangkai, kira-kira Bun, ada suaminya meninggal dunia, istrinya ikut apa enggak ke kuburan? Ada suaminya meninggal, istrinya mau hidup, ada enggak yang istrinya masuk ikut ke kuburan? Ada istrinya meninggal dunia, suaminya sayang sama istrinya, masya Allah, tiap hari berdoa mesra banget. Ketika istrinya meninggal, ada tidak suami yang ikut masuk kuburan? Gak ada. Berarti ini kodrat alam, kalau badan sudah menjadi bangkai tidak berharga lagi. Betul? Betul. Segera dikebumikan. Kenapa? Lama kelamaan akan membusuk bau. Betul. Gak ada yang mau nyentuh lagi. Bahkan anak istrinya pun gak ikut ke makam, gak ikut dalam kubur maksudnya. Benar nggak? Benar nggak Bun? Masya Allah. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Masya Allah.
segera dipendam, segera dikubur. Itu jasad nggak ada yang meluk-meluk jasad sampai seminggu. Anak dan suaminya pun tidak bisa memeluknya karena dianjurkan untuk segera dikuburkan. Betul? Betul? Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang dahulu semula dipuja kini bangkai tak berguna. Oh, betul? Dan jadi bangkai, masya Allah, nggak berguna lagi. Mudah-mudahan kita matinya dalam keadaan husnul khotimah. Ba'da salam, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah, berkat nikmat Allah kita bersama dapat bermusafahah, bersilaturahim, bermuajahah. Bun, yang hadir pada hari ini berkat nikmat Allah, mudah-mudahan dijadikan golongan hamba Allah yang akan mendapatkan jaminan ampunan dosa. Amin. Yang hadir pada hari ini dijadikan golongan hamba Allah yang akan mendapatkan gelar kematian yang sangat kita banggakan, husnul khotimah. Bun, mau husnul khotimah? Mau? Yuk angkat dua tangan kita munajat kepada Allah. Kita baca sama-sama, mudah-mudahan yang hadir seluruhnya di sini, para ayahanda, para bunda, para ananda semuanya, ketika datang ajal kita digolongkan kepada golongan hamba Allah yang akan menyandang gelar kematian husnul khotimah. Bun, man sapa wong akhiru kalamihi kan akhir kalimahe ngucapaken lafaz la ilaha illallah. Orangana pangeran kang wajib disembah kalayan hak angin Allah. Dakhalal jannah, manjing ing surga. Paham gak? Man, siapa saja orang akhiru kalami yang akhir kalimatnya tak ucapannya mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak, hanya Allah. Dakhalal jannah, masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbang. Hari ini mudah-mudahan wali Allah hadir tengah-tengah kita. Baginda Rasulullah hadir bersama kita. Malaikat-malaikat turun ke tengah-tengah kita. Dan Allah memantau kita. Kenapa? Hari ini hari yang dimuliakan. Para ananda hadir. Bunda dan ayahanda mengadakan santunan. Bunda dan ayahanda mengeluarkan sedekah yang sangat Allah cintai dan baginda Rasulullah selalu kerjakan. Mudah-mudahan hari ini lebih dari 40 orang. Doanya orang 40 orang sama dengan doanya para wali-waliullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ad-du'aul arba'in. Doanya orang 40 orang. Ad-du'aul wali, sama dengan doanya para wali-waliullah. Amin. Yuk angkat dua tangan kita munajat ya khusyuk. Hadirkan hati bunda hari ini. Insya Allah kita disaksikan oleh Allah Jalla Jalaluhu, disaksikan oleh baginda Rasulullah. Waliullah hadir tengah-tengah kita, bahkan malaikat-malaikat turun bersama kita, sehingga doa yang kita panjatkan kepada Allah langsung dikabul. Yang hadir pada hari ini insya Allah menyandang gelar kelak apabila datang ajal kita, gelar kematian husnul khotimah. Kita baca sama-sama. Hadirkan hati bunda, hati ayahanda. Kita baca sama-sama. Ya Allah biha, sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah.
Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Insyaallah husnul khatimah seluruhnya. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Habibahul Karim Nabiyana wa Habibana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan seluruhnya yang hadir pada hari ini dijadikan golongan umat Nabi Muhammad yang akan bisa mendengarkan panggilan beliau di yaumil akhir, yang akan dipertemukan dengan beliau, bahkan disandangkan bun penggelar apapun syafaatul uzma yang akan menghantarkan kita menuju surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih Bunda. Bunda, betul tidak? Untuk itu kita hadirkan dulu baginda Rasulullah pada hari ini. Sedikit, ya Bun. Sedikit saja, sama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa sama-sama kita hadirkan dulu ya Bun ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Zainal Anbiya. Assalamualaikum. Asqal Asqiya. Assalamualaikum. Zainal Anbiya. Hari ini kita hadirkan dulu Bun. Sebelum kita lanjutkan taklim, sepertinya ini ada beredar kotak-kotak amal, betul? Sebelum kita lanjutkan, apa saja Bun, apa saja keistimewaan menyantuni anak yatim? Terlebih dahulu ini udah terlanjur kotak memutar. Yuk kita sama-sama bersolawat sambil berkeliling, beramal. Bun, sedekah ini insya Allah tidak akan bisa terbayangkan pahalanya. Bun, Allah Jalla Jalaluhu berfirman nanti di yaumil kiamah, menyeru para hamba-hambanya. Apa seruan Allah? Abdi rajautani, siapa saja hambaku yang mengeluarkan sesuatu dengan tujuan libtigai mardhatillah, mengharapkan keriduanku, falan ahkiruka, tidak akan aku hinakan dia di yaumil kiamah. Haramtu jasadaka 'alan nar, haram jasadnya masuk dalam nerakaku. Wadkhul min abwabil jannati syi'ta. Wadkhul, masuk kamu ke dalam pintu mana saja yang kamu suka. Bun, Masya Allah dahsyat. Untuk itu karena sudah terlanjur, kita berikan satu syair untuk para ayahanda sebelum dilanjutkan. Tadinya mau di akhir, sebenarnya tadi hanya menghadirkan baginda Rasulullah saja. Tapi sudah semua ya? Belum? Masih muter kotak amalnya? Masih? Ya. Oke, biar tidak ngantuk. Mau lagu apa kira-kira syairnya, boleh request. Insya Allah hari ini kita coba Magadir satu, mengiringi tim hadroh yang sangat mantap pukulannya Bun. Bagus ya Bun ya, menurut saya bagus, bisa mengimbangi.
Oke, sambil memutar kotak amal, sebelum kita lanjutkan sebuah syair Magadir. Magadir, Magadir, ya Rabbil Ala, Magadir, la 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 la, Magadir, Magadir, ya Rabbil Ala, Magadir, Magadir, wisdom bil ala, Magadir. Ayo sambil mutar kotak amalnya. Ya. Magadir ya galbil ala, Magadir, wisdom bil ala, Magadir ya galbil ala, Magadir, wisdom bil ala, Magadir, wisdom bil hayati, musawir lasmain al-hana, Magadir, wisdom bil hayati, musawir lasmain al-hana, Magadir, Magadir, يا قلب العلا مقادير بالصوم العلا يا قلب العلا مقادير بالصوم العلا زوي لك مات الحلا مقادير
hazim Magani Magani يا قلبي العلا مقادير رسم بالعلا مقادير Ya قلبي العلا مقادير رسم بالعلا مقادير رسم بالحياة مساوير لجمال العلا مقادير رسم بالحياة مساوير لجمال العلا مقادير Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai semua ya? Udah motornya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak mengantuk. Bun, Bunda, Masya Allah, menyantuni anak yatim adalah salah satu perbuatan yang sangat dibanggakan Allah dan selalu dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bun, Bunda, tadi ayatnya di ayat pertama sudah dibaca. Siapa saja orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Innalladzina yakuluna amwalal yatama zulman innalladzina yakuluna amwalal yatama, sesungguhnya siapa saja orang yang memakan harta anak yatim zulman secara zalim, bukunihim, dalam perutnya itu yang dimakan adalah sepenuhnya api. Nauzubillahimin. Dalam perutnya penuh dengan api. Masya Allah. Innama yakuluna fi bukunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Bahkan selain dalam perutnya itu penuh dengan api, nanti di neraka Allah akan lemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar. Nauzubillahimin. Tidak boleh kita memakan harta anak yatim, hak yatim dimakan. Gak boleh. Bun, nauzubillahimin. Bahkan dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasul? Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 perbuatan yang akan membinasakan kalian semua. Fayaqulu, bertanya para sahabat kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah kekasihku, wa man hunna, apa sajakah 7 perbuatan yang akan membinasakan kami semua? Bun, baginda Rasulullah tadi menjawab, Masya Allah, apa sabda Rasul? Asyirku billah. Yang pertama, musyrik, menyekutukan Allah. Nauzubillahimin. Jangan sampai kita menyekutukan Allah, Bun. Betul, Bun. Perkuat akidah kita, perkuat ketakwaan kita kepada Allah. Setiap hari harus istiqomah, terus bertambah ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Insya istiqomah dalam ibadah kita. Masya Allah. Orang yang musyrik Allah masukkan ke dalam neraka hawiyah, neraka yang ke-7 lapis, yang mana disatukan dengan para iblis dan setan. Tidak akan bisa Allah angkat ke dalam surga karena sudah di dalam neraka yang paling dalam. Nauzubillahimin. Hati-hati. Betul? Betul? Itu yang pertama. Apalagi yang kedua? Wasyihru. Yang kedua sabda Rasul adalah sihir. Baik yang mempraktekkan sihir maupun orang yang datang ke tukang sihir. Contohnya
dukun dan yang pergi ke dukun. Ada nggak yang suka pergi ke dukun? Ada. Ada nggak yang suka jadi dukun? Nih ini juga sama ini yang akan membinasakan dia nanti di yaumil akhir. Nauzubillah, summa nauzubillahi min. Lalu apalagi wahai baginda Rasulullah? Wa qatlun nafsa billati haramallahu illa bil haqq. Membunuh binatang yang diharamkan dibunuh oleh Allah kecuali dengan hak. Mengganggu, akan membahayakan, boleh dibunuh. Tapi ketika tidak membahayakan, tidak boleh dibunuh. Binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh oleh Allah. Lalu apa lagi? Wa aklur riba, memakan harta riba. Hati-hati, jadi bumerang buat kita nanti di yaumil akhir, akan membinasakan diri kita. Betul. Wa aklul malil yatimi, memakan harta anak yatim. Nih yang sedang kita bicarakan sekarang, yang kita kaji bersama. Termasuk 7 perbuatan yang akan membinasakan kita. Salah satunya memakan harta anak yatim. Masya Allah, Bun. Betul. Lalu apalagi watawalli yaumaz zahfi, lari ketika berjihad. Masya Allah, jangan sampai ketika kita sedang berjihad, sedang ibadah kepada Allah, lalu kita tergoyah oleh apapun, tergoda oleh harta, kita keluar daripada Islam, keluar daripada akidah Allah, keluar daripada menyembah Allah, tidak percaya lagi dengan Allah. Orang ini akan binasa nanti di yaumil akhir. Nauzubillahimin. Nauzubillahimin. Lalu yang terakhir apa ya Allah? Masya Allah. Wa qatful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Yang terakhir menuduh, memfitnah orang berzina, orang yang beriman padahal dia selalu menjaga diri. Nggak boleh memfitnah orang berzina, nggak boleh memfitnah orang berselingkuh. Tidak boleh. Masya Allah, Bun. Tadi salah satunya kita tadi, Bun, memakan harta anak yatim itu dilarang oleh Allah. Tadi ayat Al-Qur'annya berbicara, dalil dari Al-Qur'anul Karim, dan ini pun hadis dari Abi Hurairah. Ini adalah muttafaqun alaih, sahih adanya. Bunda, Bun, hati-hati, jangan sampai 1 perak saja termakan harta anak yatim oleh kita, akan jadi api dalam perut kita, bahkan kita dilempar oleh Allah ke dalam api yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar. Nauzubillah. Benar nggak? Benar nggak, Bun? Nah, makanya nih tergolong yang membinasakan juga nih. Apa? Ini tadi nih. Apa, Bun? Lisan dijaga. Yang paling susah ngejaga lisan, memfitnah, menggunjing, ngomongin orang. Kadang-kadang ke taklim, tapi kerjaannya ngomongin orang. Ada nggak? Datang ke majelis taklim, di dalam majelis ngomongin orang. Boleh nggak? Boleh nggak? Insya Allah, Bun. Di majelis taklim kan begitu, ibu bibir kita, betulnya, Bun ya? Bener nggak? Bener nggak? Kadang-kadang lupa lisan ini nih, susah dijaganya ya, betul ya? Betul ya? Ayah-ayah mah jarang yang ngomongin, yang ngerumpi, yang apa namanya, ngegibah. Yang banyak-banyak biasanya emak-emak. Ya nggak, Bun? Ya nggak? Malu-malu aja. Boleh nggak ngomongin orang? Boleh nggak? Ngorek-ngorek kesalahan orang, boleh nggak? Jaga aib sesama kita. Insya Allah ini mah datang ke, Masya Allah, jangan jauh-jauh. Hari ini juga banyak yang ngomongin saya. Assalamualaikum, Masya Allah, barakallah. Itu ustazahnya gedut amat ya. Sampai panggung ustazahnya bilang Siti Nurhaliza, wow. Biar gendut cantik nggak, Bun? Ya udahlah, hibur sendiri aja. Datang, Masya Allah, atuh pantesan panggung roboh kagak nih kamu? Wah, panggung roboh nih. Ya, Bun. Bunda, kadang-kadang bingung.
Lihat yang nangtung nih jadi penceramah juga serba salah. Yang kurus dibilangnya kerempeng, bener. Yang kegendutan dibilangnya ya bun. Emang kalau berdiri begini seperti ini memang bagus, jeleknya diomongin. Bener nggak? Bener nggak? Ya, mudah-mudahan berkenan dalam hati Bunda semua. Walaupun saya langsing seperti ini, tapi saya juga manusia, ciptaan Allah. Bener bun? Awas, jangan ada dusta di antara kita. Ada yang kayak ngomong, di gendut amat ya. Mengapa kau selalu membukakan aib sesama? Kesana kemari kau cerita keburukannya. Betul? Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Keterlaluan. Jeng-jeng. Bener nggak? Punya orang dosa dikorek-korek aja. Betul? Dosa dia diumpetin. Nih mama kayaknya banyak dosa sama suaminya. Bun, suami yang bangkrut, yang ketika bangun dompetnya hilang, isinya. Ada nggak yang suka ambil uang suami? Ayo, ada nggak? Lagi nyuci, dompetnya lupa nggak diambil kantong, dibuka, masya Allah, duitnya merah semua. Ada 10, 1 juta, dilepit 2 lembar. Ada yang itu ada. Ayat tuh ya di Cilongok ayat tuh gitu. Masya Allah, kata emak tadi ya. Ya Allah, alhamdulillah ya, bapak ya. Pohon copot 2 lembar buat beli lipstik. Ada yang gitu ada. Ketika suaminya, mana dompet ayah ya? No ya, di sana no, mama ngelihat tadi di atas meja, padahal tadi adanya di dalam celana kantong celana. Udah diambil 200.000, dibuka sama ayahnya. Perasaan tadi ada 10 lembar. Ayah kata ayah nggak punya duit, itu ada 10 lembar. Tapi ini kayaknya nggak ada 2 lembar mah. Apa? Tuyul kali kata emaknya. Kata istrinya, padahal tuyulnya dia. Emak tuyul. Bener nggak bun? Masya Allah, dosa yang nggak kerasa. Marah-marah sama suami. Ada yang itu, ada mama di sini ada. Pada bunda semuanya. Enggak, ya. Mama di bunda-bunda baik-baik nggak ya? Baik. Mau ngomong galak ayah takutnya nanti malam nggak diklonin. Bener bun? Bunda, hati-hati kepada suami, harus taat patuh. Surga kita ada pada suami kita. Selain surga ada telapak kaki ibu, ada juga dari suami. Ketika taat kepada suami, mengayang selalu mencintai suami kita, setia sampai mati. Betul, betul. Itulah istri yang salihah berkualitas. Betul. Wanita ini nih bun, bisa menghancurkan negara, bahkan bisa memakmurkan negara. Betul tidak? Jam berapa ini? Jam 11 ya. Masih jauh ya? Bun, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An-nisa'u ibadul bilad. Wanita tiang negara. Masya Allah. Idza saluhat saluhal bilad. Apabila baik soleh wa salihah wanitanya, baik aman tentram negaranya. Amin. Wa idza fasadat fasadal bilad. Maka apabila wanitanya tadi jahat, tidak solehah, wanita tadi akan bisa menghancurkan negara. Betul? Bun, koruptor ulung, seorang laki-laki korupsi di kantor karena gesekan istrinya. Betul nggak? Mau mobil Fortuner, mau rumah tingkat, suaminya suruh korupsi di kantor. Boleh nggak?
Nggak boleh. Ada seorang kiai yang hebat, itu juga didampingi oleh istri yang hebat. Kenapa? Dia selalu menjaga kehormatan suaminya, selalu membantu suaminya. Apabila suaminya sedang membuka kitabnya tadi, sedang mengkaji-kaji ilmu agama, dia selalu pun menemani dan memberikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh suaminya. Hebat tidak? Hebat tidak? Wanita yang salihah, masya Allah, barakallah. Bun, bunda, anak yatim tadi apabila kita hardik, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Menghardik anak yatim boleh tidak? Tidak. Kenapa? Rasul benci dengan kita, Allah murka dengan kita. Umi, ustazah, iya apa? Itu anak yatimnya bandel banget. Nyolong mangga saya, nyolong saja. Gimana itu? Saya kesel banget, masya Allah. Bun, anak yatim yang nakal, kita kasih arahan, tetap kita rangkul, jangan sampai tangan kita terjatuh memukul anak yatim yang marah, Allah langsung kepada kita. Nauzubillahimin. Masya Allah, ujian untuk orang-orang yang soleh dan solihah. Betul nggak? Bun, bunda, bun, benar tidak? Nah, ada yang bertanya lagi, Umi, ustazah, aku nggak bisa santunan yatim karena aku nggak punya uang. Aku nggak bisa memberikan bantuan untuk anak yatim karena aku nggak bisa punya uang yang banyak seperti orang-orang yang lain. Semampu kita, karena kewajibannya bukan hanya untuk orang kaya saja, semua para muslimin muslimat yang ada di muka bumi, sesuai kemampuan kita. Betul? Betul tidak? Masya Allah, bun. Tadi kalau kita tahu tergolong kepada perbuatan-perbuatan yang akan membinasakan, salah satunya memakan harta anak yatim. Bahkan digolongkan orang-orang yang mendustakan agama apabila tadi kita tidak mencintai anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama itu? Siapa kira-kira? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Nauzubillahimin. Bun, orang yang mendustakan agama ini, masya Allah, orang-orang yang Allah benci, yang Allah murkai, yang Rasul murkai, tidak akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah nanti di akhir. Golongan orang-orang yang selalu tadi tidak pernah menyantuni anak-anak yatim, digolongkan orang yang mendustakan agama. Betul? Betul tidak? Masya Allah, bun, bunda, ya Allah, ya Rob, kita dengar, kita lihat, kita kaji, kita telah sama-sama kisah anak-anak yatim. Sedih, tapi kita tidak tahu kesedihannya. Apalagi seorang bunda yang ditinggalkan suami tercintanya, mengurus putra-putrinya yang tidak ada ayah lagi, membanting tulang, bangkit. Masya Allah, bun. Hebat almar'atu salihah, wanita yang salihah, yang ketika suaminya meninggal dunia, meninggalkannya, dia dan juga putra-putrinya, dia bangkit dalam kehidupan. Ini adalah seorang wanita yang akan masuk dalam surga firdausnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Masya Allah, bun, saya sangat sedih kalau lihat nih. Coba kita kabun lihat aja anak yatim, masya Allah. Ketika pembagian raport yang biasanya orang tuanya ikut, ayahnya ikut, setelah meninggal dunia ayahnya tidak bisa hadir dengannya. Kadang-kadang ada juga yang yatim piatu ditinggalkan juga oleh bundanya. Ketika pengambilan raport, rasa sedih dalam hati ada. Maka ibu jangan heran kalau anak yatim banyak yang nakal karena kurang kasih sayang orang tuanya. Ini yang harus
harus kita rangkul bersama. Insya Allah. Siap ya Bun? Semuanya nih, Masya Allah. Jangan sampai kita tadi Bun, kita kan ada yang bilang kaya miskin. Jangan pakai patokan harus kaya. Kaya miskin jabatannya tinggi, tapi yang akan Allah tinggikan derajatnya nanti di akhir orang-orang yang bertakwa. Betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang dimuliakan Allah, yang akan tinggikan derajatnya di mata Allah adalah orang-orang yang bertakwa, bukan orang. Betul tidak? Tersirat dalam Al-Quranul Karim. Firman Tuhan tersirat dalam kitab suci Al-Quran. Miskin dan kaya itu sama. Betul? Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Ujian buat kita, mampu kasih miskin menjalani penderitaan. Berimankah dia di dalam kekurangan? Mampu kasih kaya mengendalikan hawa nafsunya. Berimankah dia di dalam kelebihan? Betul? Ayo kita sama-sama. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Betul? Masya Allah Bun. Ketakwaan tingkatkan terus kepada Allah Jalla Jalaluh. Bun, Bunda, diberikan rizki oleh Allah yang berlimpah. Alhamdulillah. Syukurin, Masya Allah, syukuri yang kita dapat. Jangan sampai kita menjadi orang yang aral. Jangan sampai kita menghujat Allah. Jangan sampai kita digolongkan orang-orang tadi yang kufur nikmat terhadap Allah. Bunda, Bun, betul tidak? Betul tidak? Nih, tadi sudah mau terkotak amal. Baginda Rasulullah ketika mengadakan Mujalasatus Sholihin, beliau penceramah. Beliau yang mengajarnya, seorang tokoh pemimpin yang dahsyat, yang hebat, tidak pernah sombong. Jadi kiai gak boleh sombong, jadi penceramah gak boleh sombong, jadi orang kaya gak boleh sombong. Betul? Jabatannya tinggi gak boleh sombong. Iya dong. Bener gak Bun? Bener gak Bun? Gak boleh sombong. Masya Allah Bun. Rasulullah ketika ada pertemuan nih, seperti kita Mujalasatus Sholihin, muter kotak amal sama dengan kita. Boleh? Boleh. Untuk apa? Untuk membersihkan harta-harta kita. Insya Allah. Tadi sudah dibahas yang mengeluarkan sedekah secara tadi ikhlas libtigoi mardotillah. Allah akan berfirman nanti di yaumil kiamah. Allah tidak akan hinakan di hari kiamat. Dimuliakan Allah, diberikan keberkahan di hari kiamatnya. Lalu Allah juga mengharamkan jasadnya masuk dalam nerakanya Allah. Bahkan masuklah kamu dalam surga, kata Allah, melalui pintu mana saja yang kamu suka. Diperbolehkan untuk memilih pintu surga. Keren ya Bun ya. Bahkan ada dalam ayat Al-Quranul Karim Bun, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza
dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Bun, ketika Rasulullah mengadakan pertemuan, dia selalu mengadakan sedekah sebelum beliau berbicara, sebelum dia memberikan wejangan untuk para jamaahnya. Untuk apa ya Rasulullah? Sabda Rasul, "Dzalika khairul lakum wa athhar." Ayat Al-Qur'an tadi mengatakan, "Dzalika khairul lakum wa athhar." Untuk membersihkan seluruh harta-harta kita, harta-harta kalian, kata Allah. Betul nggak? Lalu ada yang bertanya, ya Allah, aku nggak punya harta. Kata Allah, bersedekahlah kamu dengan tenagamu. Aku nggak punya tenaga ya Allah, aku orangnya lemah. Bersedekahlah dengan support yang diberikan, yang baik, yang positif untuk teman-temanmu. Aku nggak punya juga, nggak pernah bertemu dengan orang-orang. Senyum pun sedekah. Betul? Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Apabila engkau nggak punya sesuatu untuk disedekahkan, kata Allah, aku Maha Ghafurur Rahim, pengampun lagi Maha Penyayang. Aku tetap cinta pada kalian. Yang penting syaratnya jangan suka menggunjing orang. Balik lagi ke menggunjing orang. Bun, baginda Rasulullah, siapakah orang yang akan melarat pantat, yang bangkrut di akhirat? Baginda Rasul menjawab adalah orang-orang yang rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, rajin ke taklim datang dia, tapi juga rajin ngomongin orang. Ayo loh, ngomongin orang iya, sholatnya iya, ibadah mah ibadah, tapi enggak puas-puas ngomongin orang. Tidak, Bol. Apalagi memfitnah, akan membinasakan kita. Betul nggak, Bun? Betul nggak? Ya Allah, Masya Allah. Janganlah kau sibuk mencari kelemahan orang. Periksa dirimu, masih adakah kekurangan? Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gak ada di pelupuk mata, tiada kelihatan keterlaluan. Betul? Masya Allah. Jangan nyari-nyari kelemahan orang, kesalahan orang. Lihat dulu diri kita, muhasabah diri, introspeksi diri. Bun, jadilah wanita, Masya Allah, jadilah manusia yang mempunyai sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Setiap gerak-gerik kita Allah mengawasi kita. Insya dan juga Bun, Masya Allah, jadilah manusia yang muhasabah, introspeksi diri kita terlebih dahulu sebelum kita mengintrospeksi diri orang lain. Benahi akhlak kita, benahi ini perbuatan kita, hablum minan nas kita perbaiki, hablum minallah kita kepada Allah perkuat, dan iman takwa kita terus tingkatkan setiap saat. Selamat di dunia wal akhirah. Lalu yang terakhir, jadilah orang yang mujahadah, jihad, berjuang, hilangkan, tinggalkan maksiat, galakan dan juga kerjakan kemaslahatan. Insya Allah berkah hidup kita. Yang tadinya jarang sholat, jarang ngaji, jarang puasa, kedepannya tahun ini insya Allah rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasanya. Yang tadinya play korek motor buntut kasihan tiap gaya pada gaya saya kedekop. Pelit, bakhil banget, pelit kabina binatang jelema. Insya Allah ke depan aja di jamaah dermawan. Insya anu tadina sok ngomongkeun batur bat sesama diomongkeun ku manehna, eta jalma ku Allah digerakkeun hatena supaya teu comel deui sungut mulutna. Betul? Nih mulut nih cek Sunda
sumutna bawel, bibirnya cerewet. Makanya dijaga berlapis mulut mah, betul. Jaga lisan dan lidah kita nih, lidah, tangan dijaga bagi orang-orang muslim muslimat. Insya Allah, betul nggak Bun? Kenapa? Orang yang baik, orang yang soleh, solehah, Allah tempatkan di surga naimnya Allah. Insya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik ditempatkan oleh Allah di surga naimnya Allah. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang jahat ditempatkan di neraka jahimnya Allah. Nauzubillahimin. Masya Allah Bun, tinggal memilih aja mau surga apa mau neraka. Yang rajin ke mengaji dapat surga Firdaus, yang rajin mengerjakan kebaikan dapat surga naim. Bagi orang yang rajin bersedekah diperbolehkan oleh Allah, dipersilahkan untuk memilih pintu surga yang kita mau. Wadkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Boleh memilih pintu surga yang kita suka. Dahsyat. Insya Allah. Bun, sampai jam berapa ya? Habis ya? Bunda, Bun, biar gak ngantuk sedikit ini. Saya ingin mengajak Bunda, Masya Allah Bun, cinta sama suami, cinta? Taati suami, taati. Suka taat kepada suami. Diservis suaminya dengan baik, diservis. Bunda di rumah begini enggak? Cantik pakai bedak, pakai lipstik, pakai baju rapi enggak di rumah? Ya, begini enggak? Mamanya di rumah begini enggak? Enggak. Kasihan deh lo. Pakai daster belel, bolong-bolong. 3 hari kagak dicuci. Lipstik mah bedak yang dibeli sama suami dipakainya kondangan sama ngaji doang. Ada nggak yang tidur dandan dulu dekat suami? Pakai baju daster 3 hari nggak disuci. Miring jingkat sebelah. Gimana suaminya mau mesra? Apalagi yang udah faktor usia, pusing terus kepalanya, ditempel di jidatnya GPU. Mental suaminya, mau cium jidatnya, Masya Allah Bun, terserang GPU. Ada yang gitu ada yang gitu ada. Nah, lalu seorang istri nggak boleh ketika suaminya meminta kapanpun harus diberikan sekujur tubuh kita nih. Woi, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apapun yang Allah berikan kepada kita dari ujung kaki sampai ujung rambut, apa namanya? Hak ubudiyah. Harus dijalankan di jalan Allah. Gerakan tubuh kita untuk melaksanakan sholat, gerakan tubuh kita untuk melaksanakan puasa, gerakan tubuh kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Hak ubudiyah yang kita miliki dari Allah akan kembali lagi kepada Allah. Hak rububiyah, suami yang kita cintai, anak kita, harta, jabatan, hak rububiyah akan kembali lagi kepada Allah karena semua titipannya Allah Jalla Jalaluh. Betul? Servis suami dengan baik. Malaikat melaknat para istri ketika berantem, suaminya minta di malam hari nggak dikasih sampai subuh, dilaknat oleh para malaikatnya Allah. Nauzubillahimin. Ayo loh. Awas ya. Ada yang suaminya kadang-kadang istrinya udah menopause. Ayah aku males mama ini malam Jumat. Iya tahu ayah ini malam Jumat. Apain? Saya ajak Bunda, gimana caranya rapis suami? Ketika suami mau pergi kerja, dihantarkan nggak ke pintu? Enggak. Dibawain tasnya mau naik mobil. Masya Allah, pejabat gitu loh. Gajinya 15 juta. Bener Pak? Amin ya Pak ya? Yang mau ke pabrik bawa helm, naik motor, pegang helmnya. Ada gitu. Yang hebat yang mau ke kebun bawa cangkulnya. Taruh di sini. Cek aja. Wah, keren. Lalu ayah mau ke kantor? Ayah mau ke mana? Ke pabrik yuk.
Ya, yang megang cangkul. Ayah mau ke kebun, sini cangkulnya ya. Baru melotot matanya. Berat cangkul mah bun. Dipegang nih, dipegang. Ini untuk bunda ini supaya tidak ngantuk. Pegang tangannya. Ayo ya, mama anterin ke pintu. Apa bu yang dikerjakan? Nih PR buat ibu-ibu nanti sampai rumah begini ya. Kamu juga nanti nih istrinya biar solehan semua. Bun, dipegang. Anterin ke pintu. Bisa? Ayah, Kita pelayannya ya. berangkatlah sayang sambil jalan. Hati-hati di jalan. Kata saya. Ini gua stres pak ya. Mah, Mama, kenapa? Ih ayah enggak ayu. Doaku sertakan, ku mohon pada Tuhan, semoga tiada aral melintang, macam-macam godaannya setan. Restu cintaku untukmu, oh pujaan. Sama-sama sambil diantar suaminya. Ayo bareng, berangkatlah. Hati-hati. Masya Allah bun, suaminya ngejengkang ke belakang pingsan. Kata istrinya, ya ayah kenapa ya? Ayah bangun ya. Masya Allah, ayahnya bisik-bisik matanya. Masya Allah, ini hari apa sih? Rohman, nggak ada pak sekolah. Fatimah, kuliah pak kuliah. Alhamdulillah mah, hari ini mah ayah nggak jadi kerja lah. Kenapa? Mau ngelonin mama aja di kamar. Kasihan deh lo. Suaminya ngelonin lagi siang-siang, mau berangkat kerja kagak jadi karena istri yang solihah. Hebat, betul? Begitu nggak? Ini mah enggak. Suaminya mau berangkat, istrinya masih di dapur, kumpul kecil. Ada yang lagi nyuci, ada yang lagi masak, betul? Ada yang lagi ngapain nyapu, betul? Enggak boleh, tunda dulu kerjaan, antarkan dulu suaminya. Dan dari yang cantik, bu saya belum mandi bodoh amat, pakai lipstik yang medok, pakai bedak, biar suami ketika mencium kita wangi. Bun, Siti Aisyah ketika baginda Rasul pulang dari manapun, pulang berperang, pulang dari manapun, keringatnya bercucuran, dielap oleh beliau, dicium keringat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keren nggak? Bunda gitu mbak, praktekin kan di rumah. Suami pulang dari kebun nyangkul, keringetan, elap sama bunda, elap. Iya, lalu cium, bau apa? Kalau keringat baginda Rasul bau bunga kasturi. Kalau suami kita sarngenge, cek sunan apa? Bau 7 rupa, macam-macam ngaduk. Tadi semalam makan jengkol, bau jengkol. Semalam makan pete, bau pete, ngerempel pokoknya. Bener nggak? Nah ini tapi itu pahala, nggak apa-apa. Dielap walaupun nggak dicium. Ayah capek ya, sini mama elapin ya keringatnya. Pahalanya masya Allah. Yang bunda elap, kucuran keringat suami bunda, ini akan jadi nanti pahala di akhir akhir Allah berikan untuk kita. Keren ya? Amin ya Allah ya Robbal. Amin. Kayaknya udah ya. Belum melulu. Masya Allah bun, takutnya nanti kan sebentar lagi ada kumandang azan ya. Bener nggak? Masih apa cinta dengan saya masih? Jangan lupa nama saya Siti Nurhalisa. Bunda, Masya Allah. Jadi intinya tadi kita dilarang oleh baginda Rasulullah untuk melakukan 7 perbuatan. Salah satunya yang pertama asyirku billah, syirik, musyrik kepada Allah jauhi. Yang kedua wasihru, jangan sampai kita menjadi pempraktek sihir, jangan datang ke dukun, jangan jadi dukun, betul. Yang ketiga jangan sampai kita membunuh binatang yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan hak, apabila mengganggu boleh untuk dibunuh. Lalu jangan pula kita memakan akul riba, makan harta riba, wa aklu malil yatimi, jangan memakan harta anak
kita jangan pergi atau lari dari jihad. Ketika sedang berjihad nggak boleh lari, kita tekun taat kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah. Dan juga jangan lupa bunda tadi, jangan lupa untuk bertaklim. Lalu apalagi jangan sampai tadi kita memberikan fitnah atau tuduhan kepada orang yang beriman yang selalu menjaga dirinya. Bunda, betul tidak? Ini galakan selamat hidup kita dunia akhirat. Dan juga salah satunya rajin thalabul ilmi. Bun, sodakoh 5.000 rupiah kepada majelis taklim bisa nggak? Jariah 55.000 rupiah bisa nggak? Ibu datang ke majelis taklim mau duit 5.000, ayah juga misalkan bisa nggak? Bisa. Ke mall berapa? 2 juta habis. Bener nggak? Bener nggak? Masya Allah. Bun, ada hadis idza tatkala marra liwat al-alimi sapa kiai awil muta'allimi atawa wong kang belajar ngaji alal qaryati atas sebuah kampung, melewati sebuah kampung, yarfa'ullahu al-'adzaba, mangangkat Allah ing siksaane alal muqbaratiha ahli kubur kampung kabeh arba'ina yauman ing 40 dina. Ya Allah. Idza tatkala marra lewat al-alimi siapa kiai awil muta'allim atau orang yang mau belajar ngaji alal qaryati kepada sebuah kampung atau atas kampung yang dia lewati atau kampung yang dia singgahi, yarfa'ullahu al-'adzaba, mengangkat Allah atas siksaannya alal muqbaratiha ahli kubur kampung semua arba'ina yauman, dalam kurun 40 hari diangkat dari siksaannya oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ini janji Allah. Bun, nih bunda ngaji di sini, makam daerah Cilongok diangkat oleh Allah dalam para ahli kubur semua semakam. Walaupun tadi anaknya nggak ngaji, nggak hadir di sini, tapi diangkat oleh semakam, diangkat dari siksaannya selama 40 hari. Keberkahannya thalabul ilmi, masya Allah, dahsyat. Betul nggak? Hukumnya wajib pun, bukan rasul, bukan malaikat, bukan para kiai, alim ulama, anbiya yang memerintahkan, Allah langsung. Yang ada alasan nggak mau ngaji karena nggak punya baju, nggak mau ngaji karena nggak punya uang, nggak mau ngaji karena tek-tek bengek, sibuk dan sebagainya. Ini nggak ada alasan bagi Allah. Wajib hukumnya thalabul ilmi. Gerakan hati kita untuk pergi ke majelis ilmu, terutama ke musola huruf falah. Insya Allah Allah berikan keberkahan untuk bunda semua dan juga ayahanda. Amin ya Allah ya Rabbal. Cukup mungkin ya. Yuk sama-sama, karena saya biasa beristighfar selama 10 menit. Untuk itu angkat 2 tangan semuanya, kita munajat kepada Allah supaya hari ini seluruhnya yang hadir diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Jalla Jalaluhu. Para ayahanda, para bunda semuanya diberikan keberkahan dan darah ananda pula, masya Allah. Yuk bun, hadirkan hati kita kepada Allah, taqarrub ilallah. Hari ini Allah memantau kita. Insya Allah langsung dikabul doa kita lebih dari 40 orang. Waliullah hadir ikut bersama kita, baginda Rasulullah di tengah-tengah kita, bahkan para malaikat pun hadir di tengah-tengah kita. Kita istighfar sama-sama. Hadirkan hati bunda, para ayahanda, para ananda semuanya diharapkan untuk tidak gaduh, semuanya khusyuk untuk taqarrub, tawakkaltu 'alallah. Sama-sama kita baca. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Sama-sama dan jangan putus nanti istighfarnya. Minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi jidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya Rabb. Lihatlah kami ya Allah, kami hamba-hambamu, para ayahanda, para bunda, para ananda yang hadir pada hari ini, bersimpuh memohon munajat, bersujud kepadamu. Kami hamba-hambamu yang penuh dengan gelimang dosa, kami hamba-hambamu yang selalu berbuat kesalahan-kesalahan, baik yang terasa maupun tidak terasa, baik yang disengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Kesalahan dosa-dosa kami yang kami pupuk sedikit demi sedikit ya Allah, hingga setinggi bukit ya Allah, kami tidak bisa membayangkannya. Kami yang hina ini ya Allah butuh kasih sayang-Mu. Kami yang hina ini butuh pertolongan-Mu. Kami yang lemah ini butuh kekuatan-Mu. Kami yang selalu berbuat dosa ini butuh pengampunan-Mu ya Allah. Dosa-dosa kami yang kami pupuk hingga setinggi gunung ya Allah, kami mohon ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Ghaffar, ampunkan ya Allah, ampunkan. Apabila Engkau tidak mengampunkan dosa-dosa kami ya Allah, kami tergolong orang-orang yang merugi. Kami tidak menginginkannya ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, dosa-dosa kami terhadap kedua orang tua kami ya Allah, ibu bapak kami, ma abah kami, umi dan abi kami ya Allah ya Rabb. Kami mohon ampunkan ya Allah. Kami putra-putrinya, kami putra-putri kedua orang tua kami yang hadir pada hari ini, para ayahanda, para ibunda yang hadir, termasuk saya ya Allah ya Rabb, para ananda yang hadir ya Allah, dan juga untuk suami saya tercinta yang hadir yang saya banggakan pada hari ini ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, terhadap kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb. Kami belum jadi putra dan putri yang terbaik, yang bisa memberikan kasih sayang, yang taat dan patuh. Kami masih sering menyakitinya ya Allah, kadang menyakiti hati kedua orang tua kami ya Allah ya Allah ya Rabb. Mohon maafkan ya Allah, maafkan. Kedua orang tua kami tidak akan terbalas jasanya ya Allah, walaupun harta yang kami miliki, bahkan nyawa ini ya Allah kami serahkan, tidak akan bisa ya Allah ya Rabb.
Ya Allah ya Rabb, maafkan kami umi abi kami yang sudah hari ini sudah tua, sudah lanjut usia. Tolong panjangkan umurnya dalam keberkahan ya Allah. Jaga dengan penjagaan-Mu. Jauhkan daripada keburukan-keburukan, muliakan beliau. Yang tidak bisa kami berikan selain Engkau yang bisa memberikannya ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, maafkan kami yang sudah tiada ya Allah. Terima iman Islamnya ya Allah ya Rabb. Lapangkan alam kuburnya, berikan penerangan di alam kuburnya, jauhkan dari siksa kubur, fitnah kubur, tidurkan di alam kuburnya ya Allah. Bangunkan di yaumil qiyamah, bangunkan kembali di alam mahsyar, selamatkan melewati jembatan-Mu menuju surga-Mu. Ya Allah ya Rabb, dosa-dosa kami terhadap suami-suami kami ya Allah, terhadap putra-putri kami, guru-guru kami mohon ampunkan ya Allah. Kami belum bisa jadi istri yang taat patuh secara kafah. Kami belum bisa menjadi ibu yang bisa mendidik, memberikan pendidikan yang terbaik kepada putri-putri kami ya Allah. Kami belum bisa menjadi murid yang taat dan patuh untuk guru-guru kami ya Allah. Bagi guru-guru kami yang sudah tiada ya Allah, terima iman Islamnya ya Allah ya Rabb. Bagi yang masih hidup, muliakan suami kami yang masih hidup, muliakan ya Allah, tinggikan derajatnya. Yang sudah tiada, terima iman Islamnya ya Allah. Bagi putra-putri kami yang masih hidup ya Allah, jaga dengan penjagaan-Mu yang berlapis. Jadikan putra-putri yang soleh dan solihah, jadikan putra-putri yang berhasil, yang menjunjung tinggi martabat bangsa negara, terutama agama yang kami cintai. Ya Allah ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kami terhadap teman-teman kami setaklim, teman-teman kami ya Allah, sealumni seluruhnya ya Allah, teman tetangga dekat dan jauh kami ya Allah, ampunkan ya Allah. Perbaiki hablum minanas kami, bimbing langkah kami ya Allah. Perbaiki hablum minallah kami ya Allah, bimbing hati kami untuk terus taat, untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kami kepadamu secara kafah, istiqomah dalam ibadah kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, seluruhnya para Bapak RT, para DKM masjid yang hadir pada hari ini, para RT RW-nya ya Allah, para ananda, para bunda, para pengurus, para ketua, saudara-saudari saya yang hadir pada hari ini, suami saya tercinta yang hadir pada hari ini ya Allah. Ya Allah, berikan perlindungan yang berlapis untuk kami ya Allah ya Rabb. Jauhkan dari segala macam bala yang Kau turunkan, jauhkan daripada penyakit ya Allah. Jaga kami dimanapun kami berada, jauhkan keluarga kami dari api neraka-Mu ya Allah ya Rabb. Berikan keberkahan untuk kami semua ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, limpahkan rizki yang halal dan barakah untuk kami seluruhnya yang hadir pada hari ini ya Allah. Jadikan kami golongan hamba-Mu yang selalu bersabar dan bersyukur ya Allah. Jadikan kami golongan hamba-Mu ya Allah, yang selalu bisa memberikan santunan dan sodako-sodako ya Allah untuk yang membutuhkan. Gerakan hati kami ya Allah, gerakan tangan kami ya Allah, kuatkan niat kami untuk bersodako, untuk menyantuni para ananda yatim yang hadir ya Allah pada hari ini. Mudah-mudahan juga para ananda ya Allah
diberikan oleh Allah keberkahan, dijadikan putra-putri yang soleh dan solihah, dijadikan putra-putri yang tegar, kuat, ya Allah, yang berhasil kelak sudah dewasanya, ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berikan kami pemimpin yang amanah, yang bijaksana, yang adil, yang cinta rakyatnya, ya Allah ya Rabb. Dan kami pun memohon kepadamu dengan penuh, ya Allah, dengan penuh, ya Allah, permohonan, pertemukan kami kelak di yaumil akhir, ya Allah, dengan baginda Rasulullah. Dengan baginda Rasulullah. Jadikan kami golongan umatnya yang akan bisa mendengarkan suaranya, bahkan dipertemukan dan mendapatkan syafaatul uzma untuk menghantarkan kami menuju surgamu yang mulia, ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami seluruhnya hadir pada hari ini, para ayahanda, para bunda, para ananda, ya Allah semuanya, ya Allah. Golongan hamba Allah yang akan mendapatkan gelar kematian yang sangat kami banggakan, ya Allah, yang sangat kami idam-idamkan, ya Allah. Husnul khatimah, ya Allah. Husnul khatimah, ya Allah. Husnul khatimah, ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Bunda, ayah, ada yang memimpin doa? Ada? Bunda, sebelum kita tutup dengan doa, sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Berkhusus untuk para ayahanda, para bunda yang hadir dan juga ananda pada hari ini, suami saya tercinta dan juga saya sendiri khususnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan di dunia akhirah. Dan juga untuk ananda, para ananda yang sedang mengadakan jambore ya, pelaksanaan jambore, betul Bu? Jambore ASEAN ke Thailand ya, Malaysia dan Singapura, Masya Allah, Barakallah. Yang mana kegiatan pondok pesantren. Pesantren di mana Bu? Ponorogo. Kita doakan mudah-mudahan Ananda Ridho Ardiko bin Khoirin ya, Khoirin ya. Dan juga untuk siapa ini? Iya, beliau. Dan juga untuk para bunda semuanya yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan digolongkan golongan hamba Allah yang akan masuk dalam surganya Allah, mempunyai gelar kematian husnul khotimah, insya Allah. Lana wa li ahbabina wa li kafatil muslimina wal muslimat ziyadatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam furujiha wa yu'assir maqasidahum wa barakati rizquhum wa hasil maqasidahum syahidi lailahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Amin ya Allah. Angkat tangan kita munajat kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina min jamil ahwali wal afat wa ta'udlana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'alna mahbuban fi qulubin nas wa qulubil mu'minin wa basyirna wa ballighna wa yassirna amrana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna du'ifun faqawwina wa inna dhalilun fa'izana wa inna faqirun fa'aghnina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi najjina minal qaumidz zalimin. May ya'mal su'a yujza bih, may ya'mal su'a yujza bih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi syakaratil maut wa barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Dikabul Allah jalla jalaluh. Bun, ayah, Sungai Musi airnya bersih. Tempatnya yang memancing ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dimaafkan ya Bun, ayah, Ananda. Buah kelapa, buah semangka, dimakan semut dan juga itik. Insya Allah bisa bertemu lagi dengan saya yang imut-imut and cantik. Bun, kesempurnaan milik Allah Jalla Jalaluh. Kesalahan berasal dari saya. Manusia tidak ada yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah wa bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah bergabung. Terima kasih Bunda Akuma. Terima kasih kepada Ibu Ustadzah yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah rahimakumullah, kami selaku pembawa acara kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan. Dan marilah kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalah, dilanjutkan istighfar 3 kali dan suratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk
jamaah untuk tidak bubar dulu, kita saliman sama anak-anak kita untuk berdiri di depan. Mohon ibu-ibu untuk mengarahkan anak-anak, terus dari jamaah bapak-bapak yang ingin menyalami anak-anak kita dilanjutkan untuk jamaah ibu-ibu. Anak-anak untuk menghadap ke arah sini. Ibu, kemudian ke sini. Ke arah sini. Monggo ibu-ibu yang ini mohon diarahkan. Ibu-ibu, tolong anak yatimnya dihadapkan ke sebelah sini, Bu. Bu Intan, Bu Febri, maaf, jamaah anak-anaknya dihadapkan. Ya Nabi salam alaika. Mohon untuk berdiri. Ya Rasul salam